Langkah-langkah kecil Nadine menyusuri lorong kampus terdengar pelan. Seakan ia sengaja memperlambat waktu agar tidak segera tiba di kelas. Sepatu hitam polosnya yang sudah mulai mengelupas di bagian tumit memantulkan cahaya suram dari lampu langit-langit. Di tangannya tergenggam bekal nasi bungkus dari rumah, berisi telur dadar dan tempe goreng, dibungkus plastik bening yang diikat rapi dengan karet. Di matanya, tak ada sinar percaya diri seperti mahasiswa lain. Yang ada hanya kekhawatiran dan rasa ingin cepat pulang. Setiap kali Nadine melintasi taman kampus, tawa dan bisik-bisik mulai terdengar seperti siulan hantu yang siap mengiris perasaannya. "Lihat deh, si gadis Amal datang lagi," bisik seorang mahasiswi bermakeap tebal yang duduk bersama teman-teman sosialitanya. "Kapan ya dia ganti sepatu? Masa tiap hari itu terus?" Sambung yang lain sambil tertawa lepas. Nadine mendengar jelas, tapi ia berpura-pura tuli. Kepalanya menunduk, tangannya menggenggam kuat bekalnya, menahan agar tidak gemetar. Di kelas, Nadine selalu duduk di pojok belakang, menjauh dari pusat perhatian. Ia tahu tempat duduk depan selalu dikuasai geng sosialita kampus, Vanya, Sarah, dan Livia, anak-anak pejabat dan pengusaha yang merasa memiliki dunia. Saat dosen masuk, mereka tertawa keras dan mencibir pelan ke arah Nadine. "Semoga dia nggak numpang fotokopi tugas kita lagi deh." Geli, bisikan itu menyakitkan. Tapi Nadine tetap mencatat materi perkuliahan dengan rapi. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih berharga. Waktu istirahat adalah saat paling menakutkan. Di kantin, Nadine tak pernah memesan apapun. Ia duduk di bawah pohon, membuka bekalnya perlahan, berharap tak ada yang memperhatikan. Tapi harapan itu nyaris selalu pupus. Hari itu, salah satu teman cowok Vanya lewat dan pura-pura tersandung bekal Nadine. Nasi tumpah ke tanah, dan dia tertawa keras. "Ups, maaf ya, nggak sengaja. Tapi kayaknya lebih cocok makan di kandang ayam, bukan di kampus elit." Nadine menahan napas, matanya berair. Tapi ia menolak menangis di depan mereka. Ia pungut kembali plastik kosong dan sisa makanan dengan tangan gemetar. Di balik tawa mereka, hatinya remuk. Tapi ia hanya berkata pelan, "Tidak apa-apa." Kalimat yang begitu sering ia ucapkan, bahkan ketika dunia memperlakukannya seperti debu. Di rumah kecilnya di pinggiran kota, Nadine melepas sepatunya perlahan dan mencium tangan neneknya yang sudah renta. "Hari ini baik-baik saja, Nek," bohongnya sambil tersenyum. Neneknya, Makijah, hanya mengangguk dan mengelus kepala Nadine yang mulai beruban halus karena stres. "Kamu kuat, Nadine, Tuhan nggak tidur," ucapnya lirih, penuh doa yang tak pernah berhenti dilantunkan setiap malam. Malam hari, di balik dinding kamar sempit, Nadine menatap langit-langit dengan mata kosong. Ia bertanya dalam hati, mengapa hidupnya sekeras ini? Ia tahu ia cantik, cerdas, dan tidak pernah menyusahkan siapapun. Tapi semua orang hanya melihat bajunya yang lusuh, bukan nilai-nilainya. Ia tak tahu bahwa jauh di sana, di balik gedung pencakar langit Jakarta, ada seorang pria berjubah kemewahan yang diam-diam mengawasinya. Seorang ayah yang menyimpan rahasia besar, bahwa gadis bernama Nadine itu bukan gadis biasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pria itu menatap foto Nadine yang tersimpan di laci meja kerjanya, memegangnya erat, dan berkata, "Maafkan ayah, sebentar lagi dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya." Pagi itu, langit mendung seakan menyatu dengan suasana hati Nadine. Ia kembali menapaki lantai kampus dengan langkah berat. Tawa yang menyambutnya bukan tawa bahagia, melainkan tawa ejekan yang tak kunjung usai. Di balik papan pengumuman, terpampang nilai ujian mata kuliah ekonomi mikro. Nadine mendapatkan nilai tertinggi, jauh di atas rata-rata kelas. Tapi bukan itu yang jadi bahan pembicaraan, melainkan secarik kertas kecil bertuliskan, "Si pintar miskin," yang ditempel di bawah namanya. "Kayaknya otaknya doang yang mahal, bajunya si murahan," kata Sarah dengan nada mengejek saat Nadine lewat. Vanya terkekeh, lalu berpura-pura heran. Jangan-jangan dia tinggal di kolong jembatan ya? Tapi pintar nyontek, tawa meledak. Nadine hanya menunduk, menahan air mata yang mulai menggantung di pelupuk. Sakitnya bukan cuma karena kata-kata, tapi karena tak ada satupun yang membelanya.
Bahkan dosen pun diam seolah tuli terhadap semua penghinaan itu. Di dalam kelas, dosen memulai kuliah tentang struktur korporasi dan kepemilikan saham. Nadine, seperti biasa, mencatat dengan tekun. Ia sangat paham materi ini, bahkan jauh lebih dalam dari apa yang disampaikan. Ia sering membaca buku-buku lama milik ayahnya di rumah, sebelum sang ayah menghilang dari kehidupannya. Tapi meskipun ia paham, tak pernah sekalipun ia angkat tangan. Ia tahu, jika ia bicara, maka tawa dan cibiran akan kembali muncul. Saat dosen memberikan tugas kelompok, Nadine menunduk pasrah. Ia tahu dirinya akan dikeluarkan dari kelompok manapun. Benar saja, saat pembagian kelompok diumumkan, ia disebut terakhir dan dibiarkan sendirian. Fanya dengan nada sengaja mengangkat tangan. Bu, kayaknya nggak adil deh. Kita kerja keras masa dia cuma numpang nilai. Dosen hanya tersenyum canggung, lalu berkata, Nadine boleh mengerjakan sendiri. Nilai tetap akan dikalkulasi sama. Sekilas senyum puas muncul di wajah Fanya. Bagi mereka, Nadine hanyalah bayangan yang tak pantas mendapat tempat di cahaya. Siang itu, Nadine duduk sendiri di perpustakaan. Ia membuka laptop tuanya yang baterainya sering ngadat, dan mulai menyusun presentasi tugas kelompok yang harus ia kerjakan seorang diri. Saat itu, Kevin, salah satu mahasiswa cowok paling populer, melihatnya dari kejauhan. Ada rasa iba di matanya, tapi ia belum cukup berani untuk mendekat. Ia tahu, jika ia terlihat dekat dengan Nadine, maka ia akan jadi bahan olok-olok geng Fanya selanjutnya. Dan keberanian itu belum ia miliki. Sepulang dari kampus, hujan deras mengguyur kota. Nadine tidak punya payung. Ia berjalan kaki ke halte, menyusuri trotoar dengan langkah becek, menggenggam bukunya di bawah jaket tipis. Mobil-mobil mewah melintas, membasahi kakinya dengan cipratan air kotor. Tapi ia tetap berjalan. Dingin menusuk sampai ke tulang. Ia tak pernah mengeluh. Rasa sakit di hatinya jauh lebih dingin dari hujan manapun. Di rumah, Nadine langsung masuk kamar setelah mencium tangan neneknya. Ia tak bicara sepatah kata pun. Di balik dinding tipis, ia menangis tanpa suara. Tugas kelompok ia selesaikan malam itu juga, dengan air mata yang menodai lembar demi lembar presentasinya. Ia bertanya pada Tuhan dalam doa yang lirih, kenapa ia harus terus bertahan di dunia yang tak memberinya tempat. Sementara itu, di lantai tertinggi kantor Dharma Corp, Pak Darmawan menatap layar komputer yang menampilkan wajah Nadine yang sedang duduk sendiri di perpustakaan. Salah satu staf kepercayaannya masuk, membawa berkas laporan merger. Tapi Pak Darmawan hanya berkata pelan, "Aku tak tahan lagi melihatnya disiksa begini. Waktunya sebentar lagi, dia akan tahu siapa dirinya sebenarnya." Hari Senin pagi, ruang kelas 3C penuh bisik-bisik. Para mahasiswa tampak gugup karena hari itu jadwal presentasi tugas kelompok ekonomi mikro. Satu persatu kelompok maju ke depan dengan presentasi PowerPoint yang dibuat seadanya. Banyak yang bergantung pada hasil kerja orang lain, terutama Fanya dan kelompoknya yang hanya membaca dari catatan di tangan. Ketika giliran Nadine tiba, ruangan tiba-tiba menjadi senyap. Semua mata mengarah padanya. Sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena ingin melihatnya gagal dan dipermalukan. Nadine berdiri di depan kelas, mengenakan kemeja putih sederhana dan rok panjang. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Ia menyalakan laptop tua miliknya, dan membuka presentasinya. Desainnya sederhana, tapi isinya sangat dalam dan terstruktur. Ia mulai menjelaskan konsep kepemilikan saham lintas negara dengan contoh nyata, bahkan menyebutkan nama-nama perusahaan besar dan analisa data yang ia rangkai sendiri dari laporan keuangan resmi. Suaranya tenang dan jelas, membuat semua yang mendengar terdiam. Bahkan dosen yang terkenal kritis pun mulai mencatat penjelasan Nadine. "Saya bahkan belum membahas ini sejauh itu," ucap dosen itu pelan, setengah kagum. Nadine melanjutkan presentasinya selama hampir 20 menit tanpa melihat catatan sekalipun. Tak ada gugup, tak ada ragu, yang ada hanya kebenaran yang mengalir dari seorang gadis yang selama ini dianggap remeh. Fanya dan gengnya hanya bisa saling pandang. Bibir mereka mengatup rapat untuk pertama kalinya. Setelah Nadine selesai, kelas hening beberapa detik, lalu disambut tepuk tangan pelan dari beberapa mahasiswa.
Kevin yang duduk di baris tengah menatap Nadine dengan mata kagum. Ia baru benar-benar melihat siapa Nadine sebenarnya hari itu. Namun Nadine hanya menunduk sedikit, lalu kembali ke bangkunya di pojok, tak menghiraukan pujian. Baginya, pembuktian itu bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Saat keluar kelas, Fanya menyenggol bahu Nadine sambil bergumam sinis. Pintar sih, tapi tetap miskin. Pintar nggak bisa beli kelas, tahu. Nadine tidak menjawab, ia hanya menatap Fanya sejenak, dengan pandangan tenang yang tak pernah dimilikinya sebelumnya. Tatapan itu membuat Fanya gelisah, seolah ada sesuatu yang mulai berubah dan dia tidak suka akan itu. Di perpustakaan sore itu, Kevin duduk di sebelah Nadine. Awalnya tak bicara, hanya memperhatikan cara Nadine membaca dan mencatat. Akhirnya ia memberanikan diri membuka suara. Presentasimu tadi, luar biasa. Kamu baca semua itu dari mana? Nadine tersenyum tipis. Buku-buku tua di rumah, warisan dari ayah. Kevin mengangguk pelan, lalu berkata dengan jujur, kamu lebih dari apa yang orang lain lihat, Nadine. Malamnya, Nadine menyalakan ponsel lamanya dan membuka catatan harian digitalnya. Ia menulis, hari ini aku membuktikan bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Tapi entah kenapa, makin kuat aku berdiri, makin besar rasa rindu ini pada ayah. Ia memandangi foto tua ayahnya, yang diambil saat ia masih kecil. Wajah itu semakin samar dalam ingatannya, namun hatinya tahu, sang ayah masih hidup. Masih ada di suatu tempat, di kantor Dharma Corp. Pak Darmawan duduk diam di ruangannya. Ia baru saja menerima laporan hasil intelijen perusahaan yang menunjukkan bahwa nama putrinya mulai diperbincangkan di kalangan kampus sebagai si jenius misterius. Ia menghela napas berat, lalu berkata pada dirinya sendiri, dia sudah cukup kuat. Waktunya tak lama lagi, Nadine. Kamu akan tahu semuanya, termasuk kenapa ayah menjauh. Hari-hari setelah presentasi itu, suasana kampus berubah. Bisik-bisik tentang Nadine yang diam-diam cerdas, mulai terdengar di lorong-lorong. Beberapa mahasiswa yang dulu mencibir, kini mulai melirik dengan rasa penasaran. Tapi Nadine tahu, perhatian itu bukan karena ketulusan. Mereka hanya terkejut, dan setelah rasa itu pudar, cemooh akan kembali seperti semula. Ia tetap memilih sunyi, duduk di pojok, makan bekalnya di taman, menunduk saat berjalan. Ia sudah terlalu sering dikhianati untuk percaya pada perubahan yang cepat. Namun tidak semua tetap sama. Kevin, yang biasanya dikelilingi banyak teman, kini sering mencari alasan untuk berada di dekat Nadine. Di kantin, ia pura-pura duduk tak sengaja di bangku yang sama. Di perpustakaan, ia mendekat seolah ingin pinjam charger, padahal hanya ingin berbicara. Nadine, kamu selalu sendiri, kenapa sih? Tanyanya suatu sore. Nadine hanya menoleh sebentar dan berkata, karena itu lebih tenang daripada dikelilingi orang yang pura-pura peduli. Kevin terdiam. Ia mulai sadar bahwa gadis ini memendam luka yang dalam. Bukan luka fisik, tapi luka batin yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata manis. Hari itu, Nadine bercerita sedikit tentang ayahnya yang hilang saat ia berusia 7 tahun. Tentang rumah kecil bersama nenek yang renta. Dan tentang mimpinya untuk membuktikan bahwa orang sederhana pun bisa bersinar. Tapi satu hal yang tak ia sebut, bahwa setiap malam, ia bermimpi wajah ayahnya muncul dan menghilang dalam kabut. Sementara itu, Fanya semakin merasa terancam. Perhatiannya yang dulu hanya tertuju pada Kevin kini beralih pada Nadine, yang diam-diam mulai mendapat simpati dari banyak orang. Di ruang privat kampus, ia dan gengnya mulai merancang sesuatu. Kita harus bikin dia jatuh lagi, kata Sarah. Kalau enggak, dia bakal makin naik. Dan aku nggak mau kampus ini jadi tempat drama si miskin sok pinter, sambung Fanya sambil menggigit kukunya. Beberapa hari kemudian, Nadine pulang kampus dan mendapati halaman rumahnya rusak. Pagar roboh, pot bunga pecah, dan di dinding rumah ditulisi cat merah, miskin tetap miskin. Nadine menatap tulisan itu lama, tangannya mengepal. Neneknya berusaha menyembunyikan kesedihan, tapi matanya sembab. Tadi ada yang lempar batu. Nadine, nenek nggak lihat siapa, bisik Mak Ijah lirik. Nadine memeluk neneknya erat, mencoba tetap tegar meski dadanya terasa seperti diremukkan.
Malam itu, Nadine duduk diam di bawah cahaya lampu temaram. Ia membuka kembali buku harian digitalnya dan menulis dengan tangan gemetar. Aku lelah, tapi aku tidak boleh menyerah. Jika aku jatuh, maka mereka menang. Jika aku kuat, mungkin suatu hari ayah akan melihatku dari jauh dan bangga. Mungkin, suatu hari aku akan tahu mengapa aku harus melalui ini semua. Di tempat lain, Pak Darmawan membaca laporan keamanan yang dikirim pengawal bayangan yang diam-diam menjaga Nadine dari jauh. Ia membaca setiap detail, termasuk insiden perusakan rumah. Wajahnya berubah tegang. Mereka sudah menyakiti rumahnya. Ini melewati batas. Dengan suara berat, ia memanggil asistennya. Siapkan mobil, aku ingin ke sana, malam ini. Tapi jangan biarkan dia tahu siapa aku. Belum sekarang. Dan malam itu, dari balik jendela kamar, Nadine melihat mobil hitam mewah berhenti tak jauh dari rumahnya. Seorang pria turun sebentar, menatap rumahnya dalam diam, lalu pergi. Nadine tidak tahu siapa dia, tapi entah mengapa, hatinya bergetar, seakan sosok itu membawa sepotong masa lalu yang telah lama hilang. Pagi itu Nadine menemukan sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu rumahnya. Tidak ada nama pengirim, hanya namanya yang ditulis dengan tinta hitam di bagian depan, untuk Nadine. Ia sempat ragu untuk membukanya, takut isinya jebakan atau bentuk intimidasi lain dari Vanya dan gengnya. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia membuka perlahan dan membaca selembar kertas tebal beraroma khas kantor. Jangan takut, kamu diawasi. Dan kamu dilindungi. Jangan percaya pada siapapun, terutama mereka yang mendekat terlalu cepat. Fokuslah pada mimpimu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Waktunya hampir tiba. Nadine menatap surat itu dengan campuran bingung dan haru. Tangannya bergetar, ia belum pernah merasa ada yang peduli padanya sedalam itu. Tapi siapa pengirimnya? Kevin, mustahil. Gaya bahasanya terlalu formal. Atau, ayahnya. Tapi bukankah ayahnya sudah lama menghilang? Ia menggenggam surat itu dan menatap langit, berharap angin bisa membawa jawaban. Di kampus, keanehan lain terjadi. Kepala prodi memanggil Nadine ke ruangannya. Nadine masuk dengan hati berdebar. Di sana, ia diberi kabar bahwa namanya diusulkan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Ada seseorang dari luar kampus yang menyarankan dan menjamin penuh beasiswa kamu, kata dosen tersebut. Nadine bingung, tak tahu harus senang atau curiga. Ia tahu hidupnya tidak pernah semudah itu. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Berita itu cepat menyebar. Vanya marah bukan main. Di grup pertemanan, ia mulai menyebar rumor bahwa Nadine mendekati pejabat kampus demi keuntungan pribadi. Makanya bisa dapat beasiswa, kan? Main belakang, tulisnya sinis. Komentar jahat bermunculan lagi di akun media sosial Nadine. Miskin tapi pintar natur orang dalam, tulis seseorang. Tapi Nadine tak membalas. Ia hanya diam, mencoba fokus, meskipun hatinya terasa terkoyak. Kevin, yang melihat semua itu, mulai memberanikan diri berdiri membela. Kalian semua iri karena dia bisa berprestasi meski nggak punya apa-apa, tulis Kevin di grup mahasiswa. Tapi malah Kevin yang jadi bulan-bulanan selanjutnya. Akibatnya, teman-teman dekatnya mulai menjauh. Kevin tetap teguh, bahkan mulai sering menjemput Nadine pulang kampus dengan motor tuanya. Nadine awalnya menolak, tapi akhirnya luluh oleh ketulusan yang perlahan terasa nyata. Sore itu, ketika Kevin mengantar Nadine pulang, mereka melihat dari kejauhan seorang pria tua berpakaian formal sedang berdiri menatap rumah Nadine dari seberang jalan. Saat mereka mendekat, pria itu buru-buru masuk ke dalam mobil hitam dan pergi. Nadine menoleh ke Kevin. Kamu lihat itu? Kevin mengangguk pelan. Dia bukan orang sembarangan. Aku pernah lihat dia di berita. Kayaknya dia direktur besar. Nadine tercekat. Sosok itu lagi. Sosok yang muncul dalam mimpi dan kini hadir di dunia nyata. Malamnya, Nadine memandangi kembali surat tanpa nama itu. Ia mulai menyusun potongan teka-teki di kepalanya. Mimpi masa kecil, foto lama, suara samar lelaki yang dulu sering membacakan dongeng sebelum tidur. Hatinya berbisik pelan, bahwa jawaban dari semua ini bukanlah tentang miskin atau kaya, bukan juga tentang dihina atau dibela. Ini tentang siapa dirinya sebenarnya, dan mungkin, tentang takdir yang telah menunggunya sejak lama.
Hari-hari di kampus mulai terasa semakin berat bagi Nadine. Meski ada tawaran beasiswa dan perlindungan misterius, tekanan dari Vanya dan gengnya kian menjadi-jadi. Mereka tak hanya menyebar fitnah, tetapi mulai mengganggu secara fisik. Suatu kali, ketika Nadine berjalan pulang lewat lorong kampus yang sepi, tiba-tiba sebuah tangan kasar menarik tasnya. "Kasih sini, miskin!" teriak salah satu dari mereka. Nadine berusaha melepaskan diri, namun kaki terasa lemas karena kelelahan dan luka batin yang tak kunjung sembuh. Saat ia hampir terjatuh, Kevin muncul dari arah lain, membela dengan suara lantang dan tatapan penuh amarah. "Sudah cukup, lepaskan dia!" Teguran Kevin memaksa para pengganggu itu mundur dengan enggan, tapi tatapan sinis Vanya tetap membekas di mata Nadine. Ia tahu pertempuran ini belum usai, tapi di tengah kekalutan itu, Kevin meraih tangan Nadine dan berkata, "Kamu nggak sendirian lagi." Kata-kata itu menjadi penghiburan paling hangat yang pernah ia dengar. Malam harinya, Nadine menerima telepon misterius. Suara pria di seberang sana berat dan berwibawa. "Nadine, aku ayahmu. Aku tahu kamu bingung dan sakit, tapi semua ini akan segera berakhir." Jantung Nadine berdegup kencang. Matanya berkaca-kaca. Suara itu yang selama ini ia cari, yang membuatnya bertahan. "Ayah, kenapa tiba-tiba sekarang?" tanyanya terbata. "Ada hal yang harus kamu ketahui tentang keluarga kita dan alasan aku menghilang." Percakapan singkat itu meninggalkan banyak tanda tanya. Nadine tak tahu harus percaya atau ragu. Tapi satu hal yang jelas, ia tak lagi bisa menghindar dari masa lalu yang menyelimutinya seperti bayangan gelap. Ayahnya, sosok yang selama ini hanya ia kenal dari cerita dan foto, kini menjadi kenyataan yang hadir dengan janji dan rahasia besar. Keesokan harinya, Pak Darmawan duduk di sebuah kafe sederhana di dekat kampus, mengenakan kemeja lusuh agar tak dikenali. Ia mengamati Nadine dari kejauhan, melihat putrinya yang tampak letih namun tak menyerah. Dalam hatinya, ada rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu keputusan untuk menghilang dulu adalah cara melindungi Nadine dari bahaya besar yang mengintai keluarga mereka. Namun, ancaman itu tak berhenti. Vanya dan gengnya tak hanya merasa terancam oleh perubahan sikap Nadine, tapi juga mulai diincar oleh kelompok pesaing bisnis Pak Darmawan yang ingin menghancurkan kerajaan Dharmakor. Permainan kekuasaan dan dendam membelit dunia mereka, membuat Nadine dan ayahnya berada dalam posisi yang semakin berbahaya. Malam itu, di balik pintu kamar, Nadine menatap bintang-bintang dari jendela. Ia merasa hidupnya seperti roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Namun kali ini, ia yakin satu hal, ia tak akan lagi menjadi korban. Ia harus menemukan keberanian untuk mengungkap semua kebenaran, sekaligus menghadapi musuh-musuh yang siap menjatuhkannya. Malam itu, Nadine menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya sederhana, "Temui aku di taman kota pukul 9 malam. Ada banyak yang harus aku jelaskan." Jantung Nadine berdegup kencang. Pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan harapan. Apakah ini ayahnya? Ia tahu mengambil risiko, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari ketakutannya. Dengan hati-hati, ia mengenakan jaket dan bergegas menuju taman yang sunyi. Di bawah sinar rembulan yang temaram, seorang pria berjas rapi berdiri menanti di bangku taman. Ketika Nadine mendekat, pria itu mengangkat topi dan tersenyum hangat. "Nadine, aku Pak Darmawan, ayahmu." Suara itu penuh kelembutan dan penyesalan. Nadine hampir tak percaya. Air mata mulai menggenang. "Kenapa ayah meninggalkanku? Kenapa tidak pernah ada kabar?" tanyanya penuh luka. Pak Darmawan menghela napas berat. "Dunia kita berbahaya, Nadine. Ada banyak musuh yang ingin menghancurkan keluarga kita. Aku harus melindungi kamu dengan menjauh, agar kamu tak jadi sasaran mereka. Tapi sekarang waktunya kamu tahu segalanya dan bersiap menghadapi kenyataan." Ia mengulurkan tangan, memberikan sebuah kotak kecil berisi dokumen rahasia dan foto keluarga. Nadine menerimanya dengan gemetar. Seketika, suara derap langkah terdengar mendekat dari balik pepohonan. Seorang pria bertubuh besar muncul, matanya penuh ancaman. "Sudah cukup, Pak Darmawan. Kamu terlalu lama bersembunyi. Waktunya kerajaanmu runtuh," ucap pria itu dingin, sambil melangkah maju. Nadine dan ayahnya saling bertatapan.
Rasa takut bercampur aduk dengan keberanian yang mendadak membara dalam dada mereka. Kevin tiba-tiba muncul dari arah lain, membawa sebatang kayu panjang. "Pergi, jangan ganggu Nadine," suaranya tegas dan penuh semangat. Adegan berubah menjadi ketegangan tinggi. Adu pandang antara ayah, putri, dan ancaman yang kian mendekat. Nadine merasa untuk pertama kalinya, ia tak sendiri. Ada yang siap berdiri di sisinya, berjuang bersamanya. Setelah pria bertubuh besar itu pergi dengan ancaman, Pak Darmawan memeluk Nadine erat. "Ini baru permulaan, nak. Kamu harus kuat dan pintar. Aku akan membimbingmu dari jauh. Tapi kamu juga harus belajar berdiri sendiri." Nadine mengangguk. Air matanya mengalir bebas. Semua luka dan kesedihan mulai berubah menjadi tekad yang membara. Malam itu, mereka berbicara panjang, membuka tabir rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi. Nadine mengetahui bahwa Dharma Corp bukan hanya sekadar perusahaan besar, tapi juga pusaran politik dan intrik bisnis yang rumit dan berbahaya. Ia sadar, jalan yang akan ia tempuh penuh bahaya, tapi juga penuh harapan. Saat Nadine pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kini, ia bukan hanya gadis miskin yang dibuli di kampus, tapi putri dari kerajaan bisnis yang besar, yang harus berani menghadapi dunia dan para musuh yang mengintai di setiap sudut. Setelah pertemuan malam itu, Nadine merasa dunia yang selama ini suram mulai berubah warna. Namun, bayangan gelap masa lalu dan ancaman baru terus menghantui pikirannya. Di kampus, Fanya semakin gila, menggerakkan gengnya untuk menggagalkan setiap langkah Nadine. Kali ini mereka berencana menyerang reputasi Nadine dengan menyebarkan video palsu yang menunjukkan seolah-olah Nadine menerima uang dari seseorang secara mencurigakan. Nadine terkejut saat video itu tiba-tiba viral di media sosial kampus. Teman-teman yang sempat mendukungnya kini mulai ragu, bahkan ada yang berbalik menghindar. Kevin mencoba membela, namun suara mereka tenggelam dalam gelombang kebencian yang dipicu oleh video itu. Nadine merasakan luka yang jauh lebih dalam daripada saat pertama kali ia dibuli. Namun, ia berusaha tegar, mengingat kata-kata ayahnya tentang keteguhan hati. Di rumah, Nenek Makija khawatir melihat perubahan Nadine. "Nak, jangan terlalu memikirkan itu. Kita ini kuat. Jangan biarkan mereka hancurkan hatimu," ujarnya dengan suara serak. Nadine mengangguk, tapi air matanya tak terbendung. Ia merasa sendiri dalam perang ini. Bertarung tidak hanya melawan musuh luar, tapi juga keraguan dalam dirinya sendiri. Suatu malam, Nadine mendapat pesan misterius lewat telepon. "Kalau mau selamat, jangan ikut campur urusan keluarga. Semua yang kamu punya bisa hilang dalam sekejap." Pesan itu membuatnya terpaku. Ancaman itu nyata dan menakutkan. Tapi di saat yang sama, hatinya semakin membara untuk tidak menyerah dan melawan sampai akhir. Pak Darmawan datang lagi dengan rencana yang lebih konkret. Ia menawarkan perlindungan dan pelatihan rahasia agar Nadine bisa membela diri dan juga belajar bagaimana mengelola bisnis keluarga. "Kamu harus menjadi lebih kuat, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan strategi," katanya tegas. Nadine menerima tawaran itu dengan tekad bulat. Di sisi lain, Kevin semakin menunjukkan kesetiaannya. Ia membantu Nadine menghadapi tekanan di kampus, bahkan sampai berani melawan Fanya dan gengnya secara langsung. Persahabatan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman, walau Nadine belum berani mengakuinya. Di tengah kekacauan hidupnya, Kevin adalah satu-satunya cahaya yang menuntunnya. Sementara itu, Fanya tak tinggal diam. Ia mulai merancang strategi baru yang jauh lebih kejam, termasuk menghubungi pihak-pihak yang selama ini menjadi musuh keluarga Pak Darmawan. Perang yang akan datang bukan hanya soal kampus, tapi soal kekuasaan dan kehormatan keluarga yang bertarung di balik layar. Di penghujung bab ini, Nadine menatap cermin, melihat bayangan dirinya yang berubah. Lebih tegas, lebih kuat, namun juga lebih rentan. "Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku," bisiknya. Dengan itu, ia melangkah keluar, siap menghadapi badai yang datang, sekaligus menantang takdir yang selama ini menjeratnya. Hari-hari Nadine semakin penuh tekanan. Fanya, yang merasa semakin terpojok,
memutar otak untuk menjebak Nadine dalam sebuah skandal besar yang bisa menghancurkan masa depan dan reputasinya secara total. Dengan bantuan beberapa teman yang tidak setia, Fanya mulai menyusun rencana agar Nadine terlihat bersalah dalam kasus pencurian data penting kampus. Suatu malam, Nadine tanpa sengaja menemukan folder berisi dokumen-dokumen aneh di laptopnya. Dokumen yang bukan miliknya, tapi bisa membuatnya terjerat hukum. Ketika Nadine melapor ke pihak kampus, bukannya mendapatkan dukungan, malah banyak yang mulai meragukan cerita dan integritasnya. Beberapa dosen malah menegur Nadine dengan nada curiga. "Kamu harus bisa menjelaskan ini dengan jelas, Nadine. Kalau tidak, konsekuensinya berat," ujar salah satu dosen yang biasa ramah padanya. Nadine merasa seperti dipenjara dalam sangkar yang semakin sempit, dan setiap usaha membela diri malah membuatnya makin tersudut. Kevin yang sejak awal selalu ada, mencoba membantu Nadine menyelidiki siapa yang menaruh dokumen itu di laptopnya. Namun, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Salah satu teman dekat Nadine ternyata terlibat dalam konspirasi ini. Rasa sakit hati bercampur marah mengoyak hati Nadine. Bagaimana mungkin orang yang ia percaya justru menjadi musuh tersembunyi yang mengincar kehancurannya? Di tengah kekacauan itu, ayah Nadine, Pak Darmawan, tiba-tiba menghubungi dan mengajak bertemu di sebuah tempat rahasia. Ia menyampaikan bahwa skandal ini bukan kebetulan, tapi bagian dari permainan besar dari pesaing bisnis yang ingin menjatuhkan keluarganya. "Kamu harus tetap kuat, Nadine. Jangan biarkan mereka menang," pesan ayahnya dengan suara penuh kewaspadaan. Nadine merasa beban di pundaknya semakin berat, tapi juga semakin bulat tekadnya. Saat malam menjelang, Nadine dan Kevin mulai merancang strategi balas dendam yang cerdas. Mereka tahu bahwa melawan dengan kekuatan fisik saja tidak cukup. Mereka harus menggunakan kecerdikan dan bukti nyata untuk membuka tabir kebohongan yang menyelimuti mereka. Kevin berkata, "Kita harus buat mereka menyesal sudah mencampakkanmu." Namun, ancaman tak hanya datang dari luar. Nadine mulai merasakan tekanan dari dalam hatinya sendiri, antara keinginan membalas dan harapan untuk tetap menjadi diri sendiri yang jujur dan baik. Pertarungan batin ini membuatnya terkadang terdiam sendu di kamar, memikirkan apa arti sebenarnya dari kekuatan dan keberanian. Di akhir bab, Nadine menerima sebuah pesan dari nomor baru yang berisi satu kalimat dingin. "Jangan percaya siapapun, karena pengkhianatan datang dari arah yang tak terduga." Nadine menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa perang ini belum berakhir, bahkan mungkin baru saja dimulai. Malam itu, Nadine duduk termenung di kamar, memandangi pesan ancaman yang baru saja diterimanya. Rasa sakit dan pengkhianatan dari orang terdekat begitu dalam menusuk hati. Namun, di balik luka itu, muncul satu tekad baru yang membara. Ia tak akan membiarkan pengkhianatan itu meruntuhkan mimpi dan masa depannya. "Aku harus bangkit, lebih kuat dari sebelumnya," gumamnya dengan suara pelan namun penuh keberanian. Kevin datang mengetuk pintu dan masuk dengan senyum penuh semangat. "Kita mulai membongkar semua kebohongan itu, Nadine. Aku sudah kumpulkan beberapa bukti yang bisa membersihkan namamu dan mengungkap siapa dalang sebenarnya." Nadine merasa ada cahaya di tengah gelap yang menyelimuti hidupnya. Bersama Kevin, ia merancang strategi untuk menghadapi badai yang semakin menghimpit. Keesokan harinya di kampus, Nadine tampil berbeda. Ia mulai membangun citra baru dengan sikap percaya diri yang luar biasa. Perlahan tapi pasti, teman-teman yang sempat menjauhinya mulai melihat sisi kuatnya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan beberapa yang dulu membuli mulai ragu dan merasa bersalah. Nadine tahu, ini adalah awal dari perubahan besar. Pak Darmawan juga ikut turun tangan, memberikan dukungan dan pengawalan khusus yang membuat Nadine merasa aman. Ia memperkenalkan Nadine ke dunia bisnis yang keras, mengajari bagaimana menghadapi musuh dengan strategi dan kecerdasan. Kekuatan sejati bukan hanya dari fisik, tapi dari pikiran dan hati yang tak mudah menyerah. Pesannya penuh makna. Namun, bayangan Fanya dan gengnya masih membayangi. Mereka tak tinggal diam dan mulai mengintensifkan serangan mereka, mengerahkan kekuatan penuh demi menjatuhkan Nadine. Tapi Nadine telah berubah. Ia tak lagi gadis lemah yang bisa diintimidasi. Ia sudah siap melawan dengan segala daya dan keberaniannya. Di tengah pertempuran itu,
Nadine mendapatkan dukungan tak terduga dari beberapa teman lama yang dulu acuh. Mereka mulai membuka mata dan hati setelah melihat bagaimana Nadine berdiri tegak di hadapan badai. Solidaritas itu menjadi pelindung baru yang menguatkan perjuangannya. Malam harinya, Nadine berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang penuh lampu. Ia tahu perjalanan masih panjang dan penuh rintangan. Tapi kini ia punya satu hal yang paling berharga, keberanian dan kepercayaan diri. Aku tidak akan berhenti sampai semua kebenaran terungkap, bisiknya. Bab ini menutup dengan suara telepon yang berdering, mengingatkan Nadine bahwa perjuangan belum usai. Namun kini, ia siap menyambut masa depan dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Setelah membangun kembali kepercayaan di kampus dan mulai merangkai strategi untuk membersihkan namanya, Nadine dan Kevin berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada dalang di balik skandal yang menjeratnya. Namun, saat mereka membuka lembar demi lembar fakta, sebuah kenyataan pahit terungkap. Orang yang selama ini Nadine anggap sebagai sahabat dekatnya ternyata menjadi otak di balik semua rencana jahat tersebut. Perasaan kecewa dan marah bercampur jadi satu saat Nadine bertemu dengan sahabatnya itu di sebuah kafe kecil. Wajahnya yang dulu penuh kepercayaan kini berubah menjadi dingin dan penuh pengkhianatan. "Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Suara Nadine bergetar, seolah hancur dalam kesedihan. Sang sahabat malah tersenyum sinis. "Ini bukan soal kamu, Nadine. Ini soal siapa yang lebih kuat bertahan di dunia ini." Kevin yang ikut menemani Nadine mencoba menenangkan suasana. Namun suasana semakin memanas. Nadine merasa dikhianati bukan hanya oleh sahabatnya, tapi juga oleh dunia yang selama ini ia percaya. Di balik pengkhianatan itu, ternyata ada kekuatan besar yang ingin menjatuhkan ayahnya sekaligus menghancurkan masa depan Nadine. Pak Darmawan yang mengetahui hal ini segera turun tangan, mengatur langkah hukum dan perlindungan untuk Nadine. "Kita akan lawan mereka sampai titik darah penghabisan. Kamu tidak sendirian," ujar ayahnya dengan penuh keyakinan. Nadine kembali merasa ada pelindung kuat di belakangnya, tapi luka pengkhianatan tetap membekas dalam hati. Sementara itu, Vanya yang mulai merasakan tekanan dari balik layar, tak mau kalah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memperkuat posisinya di kampus dan bisnis gelap yang diam-diam dia jalankan. Ia juga mulai mendekati beberapa anggota geng lama yang kecewa untuk bergabung dan melawan Nadine secara total. Nadine menyadari bahwa peperangan ini bukan hanya soal membalas dendam, tapi soal bertahan hidup dan menjaga martabat keluarganya. Ia bertekad mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. "Aku akan buktikan siapa aku sebenarnya," ucap Nadine penuh tekad, menatap ke depan dengan mata berapi-api. Di penghujung bab, Nadine menerima panggilan dari seseorang yang tak terduga, membuka babak baru dalam perjalanan hidupnya. "Ini waktumu, Nadine. Saatnya untuk menunjukkan siapa ratu sebenarnya." Suara di telepon itu dingin dan penuh tantangan. Nadine tersenyum kecil, siap menerima tantangan itu. Panggilan misterius itu membekas dalam benak Nadine. Suara yang penuh otoritas dan ketegasan tersebut mengajak Nadine untuk memasuki dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Hari itu, Nadine bertemu dengan seseorang yang selama ini diam-diam mengawasi dan menjaga keselamatan keluarganya dari balik bayang-bayang kekuasaan. Seorang mentor rahasia yang juga bagian dari warisan ayahnya. Mentor itu adalah Pak Haryo, pria parubaya yang dikenal sebagai ahli strategi bisnis sekaligus taktik perlindungan pribadi. "Nadine, kamu sudah melewati banyak ujian, tapi ini baru permulaan. Aku akan membantumu untuk tidak hanya bertahan, tapi juga menguasai permainan ini," ujar Pak Haryo dengan tatapan serius. Nadine merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, seperti mendapat peluru ampuh untuk melawan musuh-musuhnya. Mereka mulai menyusun rencana besar yang melibatkan pengungkapan kejahatan Vanya dan sahabat pengkhianat Nadine di kampus sekaligus menyerang balik bisnis gelap yang selama ini menjadi sumber kekuatan mereka. Nadine diajari cara menggunakan media sosial, hukum, dan jaringan bisnis sebagai senjata ampuh melawan para penindas dan pengkhianat. Di kampus, Nadine mulai menyusun tim kecil yang terdiri dari teman-teman lama yang kini setia padanya. Mereka mengumpulkan bukti, menyebarkan fakta, dan membangun opini publik secara perlahan namun pasti. Setiap langkah Nadine dipantau oleh Vanya yang semakin gelisah.
merasa posisi dan kekuasaannya mulai terancam. Pak Darmawan memberikan dukungan penuh dari balik layar, mengatur pertemuan penting dengan para pengacara dan wartawan yang siap mengungkap skandal besar ini ke publik. Nadine merasa semakin mantap, namun juga sadar bahwa lawan yang dihadapinya bukan sembarang musuh, melainkan mereka yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh luas. Di tengah persiapan itu, Nadine juga mulai belajar mengendalikan emosinya. Ia tahu, amarah dan dendam hanya akan menggerogoti kekuatannya sendiri. Ia harus tetap tenang dan fokus, menjadi pribadi yang tak mudah terpancing. Latihan mental dan fisik bersama Pak Haryo membuatnya semakin tangguh, bukan hanya secara fisik tapi juga psikologis. Hari demi hari, Nadine berubah dari korban menjadi pejuang yang gigih. Suara-suara yang dulu menghina dan merendahkan kini mulai berganti dengan kekaguman dan respek. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah terjebak dalam ketidakadilan, menjadi simbol kebangkitan yang tak terhentikan. Bab ini ditutup dengan Nadine berdiri di depan kaca, mengenakan pakaian rapi dan tatapan penuh percaya diri. "Ini waktuku," gumamnya, siap menatap babak baru yang penuh tantangan dan kemenangan. Di luar sana, badai mungkin masih mengamuk, tapi Nadine sudah siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Nadine melangkah ke ruang pertemuan kampus, di mana para mahasiswa dan dosen sudah berkumpul, menunggu penjelasan resmi tentang berbagai skandal yang selama ini mengguncang kampus. Dengan setelan jas yang rapi dan wajah penuh keyakinan, Nadine mengambil mikrofon dan mulai berbicara lantang. Suaranya menggema, menembus keraguan dan ketakutan yang selama ini menyelimuti. Ia membuka lembar demi lembar bukti yang selama ini berhasil dikumpulkan. Video rekaman, chat pesan, dan dokumen-dokumen rahasia yang mengungkap konspirasi sahabatnya dan Fanya untuk menjatuhkan nama baiknya. Suasana berubah menjadi tegang saat semua orang mulai menyadari betapa dalam dan berbahayanya skandal ini. Nadine tak hanya berbicara, ia membuktikan dengan fakta tak terbantahkan. Kevin berdiri di sampingnya, siap memberi dukungan bila diperlukan. Mata mereka bertemu sesaat, dan di dalam tatapan itu ada kekuatan yang tak terucapkan. Mereka bukan hanya berjuang untuk membersihkan nama Nadine, tapi juga untuk mengembalikan keadilan yang selama ini terabaikan di kampus. Sorotan lampu kamera dan bisik-bisik penonton membuat momen itu terasa sakral. Fanya yang berada di pojok ruangan mulai kehilangan pijakan. Ekspresinya berubah menjadi penuh kepanikan dan marah. Rencana liciknya kini terbuka untuk semua, dan para pengikutnya mulai berbalik arah. Nadine melihat ini sebagai kemenangan kecil, tapi ia tahu, pertarungan sebenarnya belum berakhir. Ia harus tetap waspada terhadap serangan balik yang bisa datang kapan saja. Pak Darmawan mengawasi dari jarak jauh, dengan senyum bangga dan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu perjuangan putrinya telah melewati ujian berat dan mulai menuai hasil. Namun, ia juga mengingatkan Nadine bahwa dunia bisnis dan kekuasaan tidak pernah berjalan mulus. Ini baru langkah awal, nak. Tetap fokus dan hati-hati, pesannya melalui telepon. Setelah acara selesai, Nadine dan Kevin duduk bersama di taman kampus. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi yang mulai nyata dan ancaman yang masih membayang. Namun, di antara semua itu, ada rasa syukur karena mereka tidak lagi sendirian. Solidaritas mulai tumbuh, dan itu menjadi kekuatan yang tak ternilai. Malam itu, Nadine kembali ke kamar dengan hati penuh harapan dan kewaspadaan. Ia tahu, badai akan terus datang, tapi kini ia telah siap dengan segala bekal dan dukungan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mundur, apapun risikonya. "Aku adalah putri yang tak akan pernah kalah," ucapnya pelan. Bab ini berakhir dengan Nadine menatap langit malam penuh bintang, merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia siap menaklukkan dunia yang selama ini menentangnya, dengan keberanian dan kecerdasan yang kini menjadi senjatanya. Beberapa hari setelah pengungkapan skandal besar itu, Nadine mulai merasakan tekanan yang jauh lebih berat. Fanya dan para pendukungnya tak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan balik dengan cara-cara licik yang tak terduga. Dari menyebar fitnah baru, manipulasi media sosial, hingga ancaman langsung yang membuat Nadine dan keluarganya harus berjaga lebih ketat setiap waktu. Suatu malam, ketika Nadine pulang dari kampus,
ia mendapati bahwa ban mobilnya sengaja dirusak. Ancaman ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Nadine merasakan ketegangan luar biasa yang terus menekan. Namun ia tak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Sebaliknya, ia menjadikan setiap ancaman itu sebagai motivasi untuk lebih waspada dan tangguh. Kevin semakin dekat dan selalu siaga menemani Nadine. Ia bukan hanya sahabat dan partner strategi, tapi juga pelindung yang membuat Nadine merasa aman. Di tengah kegelapan malam, Kevin berjanji, "Aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi." Nadine merasakan kehangatan dan kekuatan dari dukungan itu, memperkuat tekadnya. Di sisi lain, Pak Darmawan memperkuat jaringan pengawalan dan keamanan di rumah keluarga Nadine. Ia juga mengundang tokoh-tokoh penting yang selama ini loyal untuk berdiskusi strategi menjaga aset keluarga sekaligus melawan tekanan yang datang dari segala arah. Kekuatan bisnis dan politik mulai berperan secara diam-diam untuk melindungi Nadine. Fanya tak hanya menyerang secara fisik dan sosial, tapi juga mulai menjatuhkan reputasi ayah Nadine dengan kabar bohong yang disebarkan ke media. Ini membuat situasi semakin rumit dan menekan keluarga Nadine dari berbagai sisi. Namun, Nadine memilih untuk tetap fokus pada tujuan utama, membuka kebenaran dan menegakkan keadilan. Mentor Pak Haryo datang memberikan pelajaran penting tentang ketahanan mental. Dalam peperangan ini, yang paling kuat bukan hanya yang bisa menyerang, tapi yang mampu bertahan dan bangkit lebih kuat dari setiap pukulan, katanya sambil mengajarkan teknik-teknik pengendalian diri dan strategi menghadapi tekanan psikologis. Dengan segala rencana dan perlindungan yang ada, Nadine mulai merencanakan langkah selanjutnya, sebuah aksi besar yang akan mengguncang dunia bisnis dan kampus sekaligus menutup ruang gerak para musuhnya. Ia tahu, ini akan menjadi titik balik yang menentukan segalanya. Bab ini ditutup dengan Nadine menatap foto keluarganya dan menghela napas dalam-dalam, penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Untuk ayah, untuk keluargaku, dan untuk diriku sendiri, aku akan bertarung sampai akhir." Malam itu, aula besar kampus penuh sesak dengan mahasiswa, dosen, dan tamu undangan. Nadine berdiri di atas panggung, bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai sosok yang memegang kendali penuh. Semua bukti telah dikemas rapi dan dipresentasikan kepada publik, termasuk pihak kepolisian yang sudah siap menindaklanjuti. Wajah Fanya yang duduk di barisan depan berubah pucat, tanpa kata-kata yang mampu membela diri. Dengan suara yang tegas dan penuh percaya diri, Nadine mengumumkan hasil akhir perjuangannya. Ia menyampaikan bukan hanya kebenaran tentang pengkhianatan dan tipu daya, tapi juga pesan penting tentang keadilan dan keberanian melawan ketidakadilan. "Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang kita semua yang percaya pada kebenaran," katanya, membuat ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Keluarga Nadine hadir dengan bangga, terutama Pak Darmawan yang berdiri di belakang panggung. Matanya berkaca-kaca menyaksikan putrinya yang kini telah tumbuh menjadi wanita tangguh. Nadine tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Tapi kemenangan besar ini adalah bukti bahwa ia bisa mengatasi segala rintangan dan menghancurkan racun yang menggerogoti hidupnya. Fanya dan kelompoknya segera menghadapi tindakan hukum yang tegas. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Di sisi lain, Nadine mulai memikirkan masa depan kampus dan perusahaan keluarganya, bertekad untuk memperbaiki dan membangun lingkungan yang lebih baik dan aman bagi semua orang. Kevin, yang selama ini setia di sisi Nadine, mendapatkan penghargaan khusus dari keluarga dan kampus. Hubungan mereka semakin erat, bukan hanya sebagai sahabat tapi sebagai mitra yang saling melengkapi. Nadine merasakan kebahagiaan yang selama ini tersembunyi dalam perjuangan panjangnya. Meski babak gelap telah usai, Nadine tahu ia harus tetap waspada. Dunia bisnis dan kekuasaan adalah medan yang penuh bahaya dan intrik. Namun kini ia siap. Dengan pengalaman dan keberanian yang telah ditempa oleh cobaan hidup, "Aku siap memimpin dan melindungi apa yang aku cintai," ucapnya dengan penuh keyakinan. Bab terakhir ini ditutup dengan Nadine menatap cakrawala kota Jakarta dari balkon apartemennya, diiringi cahaya fajar yang mulai merekah. Harapan baru menyala dalam hatinya. Sebuah perjalanan baru yang penuh tantangan tapi juga penuh harapan dan mimpi besar yang menanti untuk diwujudkan.